Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru yang kami cintai, welcome back to Sahar Media Channel. Dan kali ini saya akan memberikan atau mempraktekkan penyusunan CP, capaian pembelajaran, sampai kepada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Baik, kita mulai bagaimana cara mudah membuat alur dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita membuat tujuan pembelajaran dan alurnya. Di sini ada dua konsep, yaitu alur dan tujuan pembelajaran yang bisa dijadikan satu dokumen, sehingga kita membuat tujuan pembelajaran sekaligus membuat alurnya. Apa itu alur? Alur adalah urutan-urutan pokok pembelajaran atau tujuan pembelajaran, mulai dari awal fase hingga akhir fase. Sebelum kita membahas alur tujuan pembelajaran, maka yang perlu kita perhatikan yaitu CP atau capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat alur tujuan pembelajaran, harus kita tahu dulu makna dan hakikat dari CP. Jadi, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai fase awal sampai akhir. Sebelum menyusun alur dan tujuan pembelajaran, tentunya terdapat capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah yang tertuang dalam Kepmen terbaru nomor 033-H-KR tahun 2022. Demikian pula kita persiapkan KKO atau kata kerja operasional dalam kurikulum Merdeka yang nantinya dipakai untuk membuat kompetensi pada konten pembelajaran yang kita buat. Setelah kita menemukan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya kita copy dan pastekan di Microsoft Word yang akan kita buat konten dan tujuan pembelajarannya, jadinya seperti ini. Di dalam konsep capaian pembelajaran, di sini terdapat dua konsep yaitu, kompetensi yang kita beri warna hijau, dan konten, yang kita beri tanda biru muda seperti ini. Selanjutnya, kita buat CP berdasarkan nomor, atau sistematika urutan-urutannya. Tibalah kita ke pembuatan kompetensi, tujuan pembelajaran, dan berapa jumlah jam pelajaran setiap kompetensi dan bagaimana dengan alur tujuan pembelajarannya. Sahabat guru yang berbahagia, ini adalah contoh format yang saya buat yang boleh dicontoh, boleh juga mengembangkan sendiri berdasarkan alur dan algoritma yang Bapak Ibu yang sudah dapatkan di pelatihan-pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, supaya mudah, elemen yang tadinya ada itu dikopas saja di sini, demikian juga capaian pembelajaran, dan sekarang kita pisah-pisahkan menjadi seperti ini, lalu kita buat garis pemisah biar gampang. Ini juga kita pisahkan, lalu dipastikan ke sini menjadi kompetensi, dan demikian seterusnya sampai akhir fase.
Jadi kalau sudah dipisah-pisah seperti ini, berarti sudah mirip dengan kompetensi dasar di kurikulum K13, sehingga dengan mudah kita membuat tujuan pembelajarannya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa membuat tujuan pembelajaran di kurikulum K13, sehingga kita sudah mahir membuat tujuan pembelajarannya. Tentunya tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan keluasan dan kedalaman dari kompetensi tersebut. Adapun kata kerja dari tujuan pembelajaran didasarkan atas kata kerja operasional yang sudah dibuat tadi. Jadi kata kunci dari mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dijabarkan menjadi 4 tujuan pembelajaran dan itu bisa ditambahkan lagi, sesuai kompetensi SDM Bapak Guru Ibu Guru. Jadi ada yang TP-nya 4, ada yang 5, ada yang 7 TP, itu tergantung dari kompetensi Bapak Ibu dan keluasan dan kedalam dari materi yang diajarkan. Setelah selesai membuat tujuan pembelajaran beserta alokasi waktu setiap kompetensi, sekarang kita membuat alur-alurnya berdasarkan urutan-urutan pembelajarannya mulai dari awal fase sampai akhir fase dalam 1 tahun. Kapan disampaikan urutan pertama, kedua, ketiga, ini bisa diatur berdasarkan urutan prioritas. Contoh kompetensi pertama, ini tidak harus pada urutan pertama, bisa saja pada urutan kedua atau ketiga. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, demikian pemaparan gambaran tentang penyusunan CP sampai alur tujuan pembelajaran. Semoga mudah difahami dan semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.